Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Warner-Matic, satu-satunya channel YouTube yang membahas tentang transmisi matic dan mobil matic. Buat teman-teman yang belum kenal Warner-Matic itu apa sih gitu ya. Selain Warner-Matic ini adalah channel YouTube, Warner-Matic itu juga adalah bengkel spesialis transmisi otomatis dan mobil matic. Jadi buat teman-teman yang transmisi maticnya bermasalah, yang transmisi maticnya rusak, ada gangguan serius, ringan maupun yang sedang gitu, silahkan datang ke Warner-Matic untuk melakukan pemeriksaan awal dan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, saat ini Warner-Matic ada di Bintaro, Cinere, Bekasi dan Semarang gitu. Jadi Bintaro, Cinere, Bekasi dan Semarang. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa banyak kegagalan ketika orang-orang melakukan perbaikan transmisi matic atau tidak berhasil dengan sempurna. Mengapa itu terjadi gitu ya? Umumnya yang sering saya temui gitu, orang cenderung menganggap sepele gitu ya, menganggap gampang, perbaikan matic itu cuma gitu doang, perbaikan matic itu gampang, nggak susah, cuma ganti kampas aja, cuma ganti seal aja, ya, cuma ganti sensor aja. Jadi ada pandangan-pandangan yang menganggap bahwa persoalan transmisi matic itu mudah gitu ya. Ya nggak salah juga gitu kalau orang menganggap transmisi matic itu mudah gitu ya. Ya, karena menganggap sulit kan juga bikin pusing, tapi menganggap terlalu menyederhanakan dan menyepelekan masalah juga awal dari masalah itu sendiri gitu ya. Sehingga yang perlu dilakukan sebetulnya bukan mempersoalkan antara mudah dan tidak mudah, ada gampang dan tidak gampang itu, tetapi yang harus dilakukan adalah melakukan tahapan-tahapan yang benar dalam perbaikan transmisi otomatis. Apa sih tahapannya itu? Ya tentu nggak main judgement aja gitu ya, tetapi harus dilakukan proses pemeriksaan awal ya. Dan proses pemeriksaan awal itu nggak harus dibongkar dulu gitu ya. Kalau meriksa awal terus kemudian dibongkar dulu, ya sama aja kita datang ke sakit perut, datang ke dokter, ke rumah sakit terus diminta langsung dioperasi gitu. Tentu ini nggak bener kan gitu ya. Jadi ketika melakukan pemeriksaan awal, ya umumnya ketika kita datang ke dokter, ketika kita datang ke rumah sakit, yang dilakukan adalah proses diagnosa gitu. Nah, diagnosa ini menjadi penting karena dengan melakukan diagnosa ini otomatis kita mencoba untuk melakukan lokalisir masalah. Nah, diagnosa juga tidak sekedar dipahami sebagai scanning gitu ya, seakan-akan diagnosa itu hanya kita melakukan scanning, colok terus ada yang error atau enggak gitu. Enggak sesederhana itu gitu. Sehingga banyak kasus juga orang, saya kok sudah melakukan diagnosa tetapi masalahnya nggak ketemu gitu. Jadi di scanning itu nggak ada masalah, tapi mobil saya masalah gitu. Nah, berarti kan ada hal lain yang tidak dipahami oleh mekanik maupun oleh bengkel pada saat dia melakukan proses diagnosa itu gitu. Sehingga dia tidak menemukan problem apa yang terjadi gitu. Nah, kalau saya suka bercanda gitu ya, kalau semua persoalan transmisi matic itu tampak dengan alat scanner, maka menjadi bengkel spesialis transmisi matic itu mudah gitu. Anda tinggal beli scanning, beli alat scanner, dilakukan scanning, dibaca, ganti komponen, selesai gitu kan. Tapi kembali lagi tidak sesederhana itu gitu ya. Ketika kita melakukan proses scanning, terus kemudian muncul trouble code ya. Dan trouble code pun juga masih harus kita analisa lagi berbagai kemungkinannya apa gitu, sehingga nggak taken for granted. Oh, ada masalah solenoid, langsung ganti solenoid, yakin pasti sembuh gitu kan. Begitu ganti solenoid ternyata
nggak sembuh. Kenapa? Karena proses analisa tidak dilakukan dengan baik, sehingga taken for granted gitu, sehingga begitu muncul masalah cuma itunya doang gitu ya. Kalau memperbaiki transmisi matic itu cukup mengandalkan alat scanner terus kemudian masalah selesai, ya semua orang bisa buka bengkel matic tentunya gitu ya, semua orang gitu kan. Tapi kalau banyak orang berlindung di balik scanner banyak gitu ya. Contoh misalnya ketika dia melakukan proses scanning terus kemudian menemukan ada trouble code, terus menunjuk pada satu komponen tertentu, terus menyarankan kepada customer ganti komponen tertentu. Setelah diganti ternyata nggak sembuh gitu kan. Terus dia bilang, waduh kita udah ganti komponen nggak sembuh, saya angkat tangan gitu kan. Nah itu kan gimana ya, namanya dia melakukan proses diagnosa tanpa melakukan analisa dengan baik. Itu banyak kasus kayak gitu. Nah sehingga teman-teman yang punya mobil matic ketika melakukan proses perbaikan ya mesti hati-hati gitu ya. Jangan taken for granted, jangan telan mentah-mentah aja itu informasi yang muncul di dalam scanning itu gitu. Jadi ketika muncul masalah, lakukan proses diagnosa ya, dan juga dilakukan analisa. Ketika orang melakukan diagnosa, melakukan analisa, orang butuh kompetensi, orang butuh keilmuan. Karena kalau orang tidak punya kompetensi, pasti dia tidak bisa melakukan proses analisa gitu. Karena analisa itu butuh back mind, butuh apa ya istilahnya, pengetahuan lebih ya terkait bidang itu. Di bidang itu dia butuh pengetahuan yang lebih. Tetapi kalau dia pengetahuan tentang transmisi matic dan sistemnya itu pas-pasan aja, ya yang dilakukan ya itu berlindung di balik scanner itu. Scanner nunjukin apa ya itu yang diganti. Tapi kalau orang punya pengetahuan yang baik tentang transmisi matic, tentu dia tidak akan melakukan kekonyolan-kekonyolan itu. Sehingga yang harus dilakukan seperti tadi, proses diagnosa analisa. Nah ketika orang menganggap bahwa perbaikan transmisi matic itu mudah, gampang, cuma begini, cuma begitu, itu sebetulnya awal masuknya mereka ke kondisi yang sulit. Kenapa? Begitu mereka gampang, mereka menganggap semua orang menjadi bisa. Ketika semua orang menjadi bisa, dia masukin mobil, ternyata nggak bener. Masukin, pindah mobil lagi ke tempat lain, nggak bener lagi. Pindah lagi, nggak bener lagi. Sebetulnya dia melakukan itu gitu kan, karena dia berasumsi awal bahwa itu gampang gitu, sehingga semua orang bisa melakukannya. Tapi sebetulnya pada prinsipnya nggak seperti itu. Jadi kesalahan orang dalam melakukan perbaikan transmisi matic itu karena berangkat dari pemikiran yang terlalu menyederhanakan persoalan transmisi matic, terlalu menganggap enteng, terlalu menganggap sepele masalah di transmisi matic. Nah itu awal dari pemborosan uang. Jadi udah betulin di sini sana dan sebagainya, nanti nggak bener masalahnya. Jadi controllingnya ya, self protectionnya menurut saya ya ada di pemilik mobil gitu ya. Pemilik mobil yang harus apa namanya, lebih hati-hati. Pemilik mobil harus betul-betul apa namanya, meminta penjelasan gitu ya. Oke, kalau saya misalnya ganti spare part A, B, C, D, ada jaminan bener nggak gitu kan? Kalau nggak bener misalnya, duitnya balik nggak? Berapa persen balik? 100% misalnya. Nah, kesepakatan itu harus dibangun di awal. Supaya apa? Ya supaya tidak timbul ketegangan-ketegangan di belakang hari kan gitu. Jangan sampai pada awal-awal gampang, semuanya gampang, urusannya gampang, nanti begitu belakangan ribut. Itu jangan sampai itu terjadi. Sehingga lebih baik di depan itu negosiasinya ketat ya, di depan itu lebih baik apa namanya, clear gitu ya, daripada di depan itu gampangin abu-abu, nanti sesak napasnya di belakang gitu. Nah itu saya pikir jangan sampai terjadi gitu. Jadi pastikan ya buat teman-teman yang punya mobil matic yang kebetulan sedang ada masalah, sedang ada trouble, tahapan-tahapan perbaikan transmisi matic itu perlu dilakukan, yaitu melalui proses diagnosa, melalui proses analisa, melalui proses estimasi biaya di awal. Dan jangan langsung datang minta bongkar gitu kan, jangan langsung datang
wah kita coba bongkar aja gitu. Bongkar itu kalau transmisi matic udah biaya gitu kan, udah keluar seal set, udah keluar oli, udah keluar filter gitu, itu kan duit semua gitu kan. Kalau main bongkar aja, siapa yang harus tanggung jawab gitu? Apakah customer, apakah bengkel yang bongkar gitu. Jadi mesti clear itu gitu. Jangan terus main bongkar udah berantakan baru bingung gitu kan, baru cari referensi, baru cari second opinion. Pak Ermas, saya udah terlanjur saya bongkar ini di tempat lain, kondisinya begini gini gini. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya paling bilang ya coba Pak diselesain saja dengan bengkel itu baik-baik gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di saat-saat awal itu terlalu menyepelekan gitu. Nah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa.